Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Jas Merah. Ini saya bantu Anda untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang biar orang tahu kau tuh alim gitu. Bulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada Koki sama PNS berantem. Ada otaknya agak, nggak agak sih, tolol aja. Ada bapak lo nonton lo. Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong, bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Bener kan? Jas Merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Bukan, Apa? itu arti benernya. Jas Merah tuh Jakarta Selatan mencari juara, hahaha. Jadi haknya tuh hahaha. Mencari juara. Jakarta Selatan mencari Juara. Ini udah yang keberapa? Ini yang keberapa Los? 5. Yang kelima. Ini gue selalu deh kalau ada orang lagi promoin kompetisi internal, yang datang pada kagak ngerti, gue tanya. Gua kan hitungannya udah lepas kan. Iya. Nah, ini sebenarnya orangnya kan ini. Siap, berapa kali lah pokoknya. Gimana ya, ditanya gimana? Ya, lo sebagai apa jadi? Gua jadi Abang-abangan Jakarta Selatan. Tapi gua alumni season pertama. Jas Merah. Juara 3. Oke. Kan 5 besar tuh ada Jas Merah pertama tuh 5 besarnya ada Rais, ada Sastra, ada Andis, terus ada Oki satunya lagi jadi manajer. Sisanya masih stand up tuh semua. Oke, sekarang udah season ke 5. final tanggal 24 Mei. Ngeri ya? 23 apa 24? Domba. Sabtu. 24 Mei Sabtu 2025. Di Ketawa Comedy Club. Ketawa Comedy Club. lu bener nggak tahu. Berarti gak datang doang aja pokoknya ya. Support tapi ya, Support banget, sama, Cing. sama komunitas. Karena gue ketuker-tuker nih sama yang Jaktim juga ada. Pemilu. Malah dia lebih duluan ya. Awal Mei. Iya, dia 24 Mei. Bagusan Jas Merah sih. Iya, kayaknya ya. Jaktim kayak gimana gitu. Iya, brong gitu dia. Kurang ya. Iya. Kayak cuma sekedar ada gitu ya. Alumninya siapa coba? Iya. Yang sukses. Jaktim. Itu pemilu, alumni pemilu. Pemilu ya? Pemilu Jaktim kan? Kurang ya? Mana coba lihat kita pemilu aja, kita lihat. Jas Merah kan ada gua, ada Rais, ada Sastra Silalahi, ada Andis. Iya. Andis Brighter. Terus ada Nuril Jigur tuh ada. Oh, Nuril ya, tahu ya. Sisanya nggak ada. Dari 5 season yang masih stand up itu. 5 orang gitu. Sekarang di season kelima sistemnya sama nggak? Sama yang kemarin-kemarin? Sama, tapi lebih cepat. Lebih cepat 2 menit gitu stand up. Bukan, kualifikasinya. Jadi per minggu tuh 2 orang yang keluar. Oh, jadi lu berapa kali tampil sebelum sampai final? Kira-kira 5 atau 6 kali, Cing. 5 apa 6? Lupa, Cing. Kayaknya 5. Dia tampil. 5 atau 6 kali? 6 kali. 6 kali. 6 kali sama final gitu maksudnya? Belum final itu. Sebelum final. Oke. Iya. Ada 3 juga? Ada 2 atau 3 ininya, finalisnya? 3 finalisnya. Saya. Bener nggak? Iya, saya salah satu. Cing, mohon maaf. Dia sebenarnya ngomongnya yakin, tapi kelihatan gak yakin emang karena badannya. Jadi kayak dia sebenarnya ngomongnya yakin, tapi keluarnya jadi kayak yakin. Iya. Kenapa emang lolos? Kenapa itu, Cing? Jadi kayak nggak yakin gitu. Karena kurang itu aja, kurang bingung aja apa yang mau disampaikan gitu. Lu startup ngeliat Cing Abdel. Iya. Startup kan. Tapi final kan, final harusnya lancar dong.
Ya Bang gini ngomongnya dia gini, kasih tahu lu ngalamin apa nih maksudnya. Sebenarnya gue udah tahu kan, cuman biar iya biar orang gue lagi pancing-pancing aja kenapa sih gitu. Biar orang tahu. Lu kenapa di kondisi lu? Iya. Jadi gini, Ceng. Gua ini itu, Ceng. Sebenarnya dari orang tua nggak pernah kasih tahu apa-apa, nggak pernah. Cuman saya waktu kecil sering diajak untuk terapi. Okay. Cuman nggak dikasih tahu penyakitnya apa. Cuman setelah dari kecil, saya udah berkekurangan gitu secara fisik. Oke. Jadi saya diagnosa sendiri pas sudah gede. Saya itu ada saringan kali ya. Lo diagnosanya sendiri, self diagnose atau lo datang ke? Beneran self diagnose, cuman kayak nyari di Google gitu, apa ya penyakit yang susah gerak gitu tapi nggak terlalu susah gitu. Susah gerak tapi nggak terlalu susah. Iya. Dibilang tuh Google cerebral palsy ringan atau enggak tunadak saringan gitu. Ketika saya lihat itu, ini akan saya bawa terus gitu. Itu sejak kapan lo tahu lo mulai self diagnose itu? SMA kelas 3, Ceng. SMA kelas 3 saya udah mulai searching gitu kan. Saya pengen tahu karena kelas 1 belum tahu. Belum kepengen tahu gitu. Tapi lo udah ngerasa? Dari kecil memang udah ngerasa ada yang kurang gitu. Emang udah dibully lah dari kecil. Cuman pas SMA kelas 3 kayaknya gue kenapa sih ini, apa sih yang terjadi dalam diri gue gitu. Cuman saya juga gak berani untuk nanya ke orang tua saya gitu. Kenapa gak berani? Galak? Gak tahu juga sih. Ya gak berani aja gitu Bang. Berarti seumur hidup lu belum cek ke dokter nih? Belum. Siapa tahu lu bisa disembuhin, ternyata ada urat lo yang dipencet gitu. Satu doang ditotok sembuh. Cerebral palsy. Cerebral palsy. Berarti itu ada di otak itu, cerebral. Iya, bisa jadi sih. Sehingga gerak motoriknya agak terganggu. Tapi dia walaupun gerak motoriknya otak terganggu, tapi kerjanya IT, Cing. Empok IT. Empok. Dia nggak tahu di Cing. Lanjut. Gak apa-apa. Lo kalau nggak tahu lanjut aja. Gak usah dijeda. Maaf, Cing. Iya. Iya, tapi lo kerja IT? Iya, Cing, saya kerja IT. Di Ancol. Di Ancolnya nih, di Ancolnya? Enggak, bukan. Di daerah Ancol. Di daerah Ancol? Jadi di daerah Ancol itu saya ada perusahaan namanya Mas ERP. Boleh ya? Boleh lah. Boleh aja. Nah, perusahaan itu bikin ERP gitu, sistem akuntansi keuangan. Oke. Nah, saya kerja di situ sebagai developernya, pengembangnya. Emang kuliahnya apa? IT juga, Cing, sistem informasi. Empok. Wati, gitu langsung. Wati, gitu. Sorry. Iya, gak apa-apa lo, santai aja. Gap usia sih emang. Iya, kuliah di mana kuliah? Saya kuliah di Manado, namanya Universitas Kelabat. Lo orang Manado? Batak saya, Cing, orang Batak. Nomaden kita, Cing. Lo kecil di mana kecil deh? Di Batam. Tambah lagi. Lo orang Batak? Saya orang Batak. Lahir di Batam. Di Batam. Iya. Terus di Batam, habis itu papa saya dapat kerjaan di Jawa, di Gresik. Di Gresik, oke. Lo pindah juga ikut? Iya, ikut juga. Oke. Ikut, habis itu bapak saya dapat promosi lah. Oke. Ke Sulawesi Utara. Diskon gitu 50% promosinya. Promosi maksudnya kayak barang gitu kan, promosi ini ada promo gitu. 50% diskon gitu. Kita lagi promosi nih. Iya. 30%. Ada diskon, ada bundling nih gitu. Enggak, bukan gitu. Bukan. Bukan. Oke. Kenaikan jabatan. Oke, jabatan dari Gresik ke Bitung. Namanya Bitung. Sumatera? Enggak, Bitung ini di dekat Manado. Dekat Manado? Dia itu yang kayak sisi yang paling luarnya Sulawesi Utara gitu. Oke. Pantai gitu? Iya, sisi pantainya. Oke. Di Bitung. Itu sampai lo SMA di situ? Justru saya pindahnya pas kuliah. Pas kuliah? Ke Bitung. Iya. Jadi lo sekalian kuliah di sana? Iya, benar sih. Ke Jakarta?
Kerja kerja. Orang tua lagi di mana sekarang nih? Di Bitung. Oh masih di Bitung. Lo kerja di sini. Emang mau kerja di Jakarta atau? Enggak, memang waktu itu kan COVID, terus saya cari kerja online, interview, dapat tuh dikasih fasilitas kayak setengah duit tiket. Oke. Iya dikasih. Dari si perusahaan? Iya, setengah duit tiket, terus saya ke sini 3 bulan dari situ saya pindah tuh. Dari perusahaan ngambil tiketnya doang berarti ke Jakarta. Iya. Jadi pindah ke company yang lebih gede lah. Di perbankan. Oke. Jadi teller? Enggak bang. Developer juga. IT juga. Saya IT juga. Empok hati ya. Iya. Empok hati oke. Ya. Kok jadi pemalu gitu loh. Terus abis itu? Habis itu setahun berapa bulan lah, kurang lebih 2 tahunan. Iya. Saya pindah ke Ancol ini sampai sekarang. Oh iya. Nah mulai stand up di Bitung. Habis saya kuliah. Ada komunitas di situ? Ada Cing. Bitung itu yang pernah ke Jakarta itu Amir namanya. Wow. Amir Bitung. Kalau dari Makassar, Amir Makassar. Gampang aja. Dia pernah ikut itu LKS, apa sih yang? Ya LKS. Oke. Dia pernah dikomentari sama siapa tuh yang Radit. Yang juri yang cewek. Selin. Bukan Cing. Dion. Selin Dion. Iya masih muda. Oh. Ya banyak yang masih muda. Livi Renata. Iya Livi Renata. Yang bau tuna, bau amis karena bau ikan. Iya. Ingat. Amir Bitung kan? Iya, yang dikomentarin sama Livi. Iya, yang bau ikan itu. Bau tuna. Cuman ngulang. Oke, akhirnya lo ke Jakarta tuh tahun berapa? Udah mulai keluar setelah COVID berarti? Iya, dari 2022. Masuk langsung ke komunitas Jaksel? Belum, justru saya pernah tuh nyoba 1 kali di Jaksel. Terus? 2022. Terus ngebom saya, Cing. Ngebom saya setahun tuh nggak stand up sama sekali. Trauma, Bang. Ngebom terus setelah ngebom udah atau ada bully-bulian, ada? Enggak ada bully. Bulan dari siapa nih? Dari anak-anak Jaksel. Oh kagak ada. Jaksel mah sangat-sangat mendukung, Cing. Udah terakhir di Jaksel. Iya. Itu buktinya lo trauma. Enggak, traumanya karena apa ya? Karena saya ngerasa kayak udah lucu banget di Bitung. Oh. Jadi lo kalau di Bitung tuh pecah-pecah terus? Iya Bang. Sampai ke Jakarta 1 kali, loh kok kayak gini gitu. Ternyata tidak berguna kecacatan. Kayak pemain lokal tiba-tiba main di Liga Eropa. Iya. Ternyata apa nggak berguna kecacatan ini? Iya, kekurangan ini nggak ada apa-apanya gitu. Ternyata banyak yang lebih. Lebih gitu. Iya banget. Cacat lu kan baru setengah-setengah. Stanky makanya. Stanky ya. Full dong. Coba full. Jangan dong. Iya. Tidak usah kerja, Pak. Oke. Tapi akhirnya begitu masuk lagi setelah vakum setahun, lo stand up lagi karena apa? Saya yakin banget tuh pas ketika ngeliat Jas Merah tuh, ngeliat Jas Merah season ini? Iya. Oke. Ngeliat pamfletnya tuh kayaknya awal-awal Januari tahun ini deh. Kayaknya saya bisa deh. Kayaknya saya mampu ini masuk final. Tapi kan udah berhenti setahun. Tapi saya yakin aja, Cing. Oke. Bisa kali ya. Coba dah. Coba nyusun materi, dibantu sama anak-anak dari Bitung. Jaksel nggak ada yang bantuin? Karena belum gabung deh. Dia gabungnya emang pas masuk Jas Merah itu. Emang boleh? Kita buka open. Oh, open. Oh, di Jaksel ini buka peserta open dari mana aja boleh? Kecuali udah masuk komunitas di Jabodetabek nggak boleh. Oh, kalau dari luar daerah boleh masuk ke sini, oke. Ya. Terus saya bikin materi sama anak-anak dari Bitung. Terus ya tampil ternyata pecah, puji Tuhannya pecah, Cing. Dapat ultimate ticket gitu, Bang. Ultimate itu langsung masuk ke ke babak berikutnya gitu. Iya. Oke.
Itu abis itu baru deh 5 atau 6 kali. Iya benar sih. 5 apa 6? Iya dia nggak tahu nggak inget dah. Ya pokoknya 5-6 kali lah. Sekali tampil berapa tuh waktu penyisian? Berapa menit? Ada yang 5, ada yang 7. Yang udah mulai masuk ke final-finalnya udah mulai gede-gede gitu 7 menit. Berarti kalau di totalin tuh punya materi 30 menit berarti. Karena itu semuanya baru kan? Iya bener Cing, baru tapi ya selamat-selamat aja gitu Cing. Karena apa? Karena lo nggak tahu. Pecah terus atau yang lain nggak pecah? Iya benar, yang kedua itu benar Cing. Jadi itu yang masuk kedua. Gara-gara yang lain nggak pecah. Minimal pecah dikit aja Pecah udah dikit gitu. ya. Iya. Sekarang persiapannya apa? Ya lagi mempersiapkan gimmick-gimmick. Wow. Waduh. Masa gimmick? Ada gimmick, iya. Gimmick apa? Kan lo aja udah gimmick. Saya pengen gimmick itu Cing, saya pengen gimmick. Ya dibocorin. Hah? Jadi bocorin. Oh jadi bocorin? Iya jangan. Oh iya. Jangan, tapi lo persiapan gimmick. Iya. Emang berapa menit? Nanti final? 7 menit. Dia ada 2 babak Cing. Oke. Babak pertama temanya bebas. Babak kedua temanya Juara. prestasi. Oh prestasi. Iya prestasi. Sama sih juara apa? Biasa aja. Iya. Lo udah siapin nih sekarang nih. Kan ya tinggal 20 harian lagi lah. Iya, udah. Justru belum sih Cing. Masih nulis by poin-poinnya, tapi belum dijabarin satu persatu dia mau jadi apa gitu. Masih gitu-gitu dulu sih. Oh iya dong. Tadi nelan ludah Cing. Iya gelap gitu ya. Terus sih Cing. Iya silakan. Aus kayaknya. Aus kayaknya. Ya Allah. Nah kalau gitu lo open mic-nya di mana? Kadang di Ketawa. Kadang di Ketawa, kadang di Komika, sama di Jaksel. Saya pernah nyoba di Jakbar. Wah saya agak Kena mental. Karena? Kayaknya environment-nya itu lingkungannya sangat-sangat kayak ngepres orang untuk lucu. Ayo lucu gitu sih. Menurut saya pribadi. Tapi lo udah nyoba pecah nggak di sana? Kagak. Makanya kena mental itu Cing. Oh berarti lu orangnya kena mental ya, gampang kena mental ya? Tapi kan open mic emang nggak harus lucu kan? Oh. Padahal lu dulu kecil dibully-bully lo, kok bisa? Maksud lu kuat mental Nah, harusnya. gara-gara itu kan doang. Oh, jadi Kan juga. gara-gara jadi pengaruh bully-bully lu gampang kena mental. Masih ada sisa-sisa gampang terkena mental gitu kalau dengar bulian atau dengar kritikan atau apa gitu? Ini enggak juga sih, cuman kayak kebawa suasana aja gitu Cing. Oh kayaknya menekan nih. Ya. Karena memang open mic mindset kita suka salah sih ya, kita harus lucu gitu. Padahal kan itu emang ajang latihan gitu. Kalau nggak lucu pun ya nggak apa-apa, berarti kita tahu bahwa yang ini nggak kena, tinggal diganti sama yang lain gitu. Iya nggak sih? Nanti saya sih selama ini kalau open mic harapan saya harus lucu gitu saja. Jadi nanti kayak, pas lo perlombaan, lalu lagi show, lagi tampil ya itu harus lucu. Kalau open mic lo bebanin harus lucu ya gampang kena mental. Open mic kan latihan sih bukan? Iya bener. Gue lihat di postingan lo follow Sunpress gak? Iya follow. Nah dia tuh bagus-bagus tuh. Dia tuh bagus-bagus. Dia termasuk yang terakhir gue baca masalah open mic. Kenapa orang gampang jadi kena mental kalau open mic gak lucu, karena begitu datang ekspektasinya gue harus lucu. Kalau ekspektasinya cerita, belajar, cari premis yang itu mungkin akan lebih terminimalisir. Kalau nggak lucu pun ya nggak apa-apa, orang gue latihan gitu. Tapi itu sebenarnya menurut gue masalah yang lama pun masalahnya ada gitu ya juga Cing. Kalau nggak lucu, atau gimana? Iya masalah mungkin yang udah lama stand up ya kayak gua gitu juga ngalamin gitu Cing, kayak yang padahal gua tahu nih yang latihan gitu ya. Latihan tapi tetap ada sih rasa itu. Bawah sadarnya tuh kayak harus lucu gitunya pasti. Nah, susah juga tuh ngilanginnya Cing. Memang tetap ada perasaan kecewa kalau nggak lucu, karena kan kita siap untuk bikin orang ketawa ya. Cuman mungkin kadarnya akan ngedownnya tuh kadarnya akan lebih rendah kalau ekspektasi kita juga direndahin gitu, nggak harus ger-ger banget gitu. Ya kali ya, gue juga
Gue juga baca di Sanpras. Iya. Tapi sebenarnya Cing, gue disclaimer dulu buat editornya Cing Abdel. Nanti pas bagian dolos kecepatannya dinaikin ya. Jadi 1,5. Biar agak gelet sini Bang. Atau supaya sama, kita aja ngelambatin. Jadi sama-sama dolos. Tapi materi lo memang banyak ngebahas lo ini. Memang bener-bener aku korek abis gitu. Tapi aku pengen banget sih kayak apa namanya ya, ngebahas tentang politik, ngebahas tentang ya tentang Gen Z atau kenakalan remaja, pengen atau Jokowi gitu. Iya. Oh lu bikin ini apa orang cacat ngebahas negara cacat. Anjay. Yes. Coba kan gue bawa tuh. Oh iya. Ya gue gak apa-apa kan lu tahu sejarah bola. Iya, premisnya udah ada kan. Ada itu. Iya. Kalau gue belum pernah lihat sih ya, kalau lagi stand up lancar nggak ngomongnya? Lu pernah lihat nggak? Kayak gini. Nelen ludak gitu ada gitunya. Nah, tapi dia emang mungkin lebih dari teman-teman yang mungkin kayak gini, pelafalan dia jelas. Oh ya. Lebih baik. Lebih orang artikulasinya bener, bisa dimengerti lah. Kalau stand up kan butuh jeda, nah dia banyak jedanya nih sebelum punchline. Ya lebih kebutuh ngomong gitu. Kalau jeda lo udah dapet. Jeda udah dapet. Kan sebelum punchline jeda dulu tuh. Lu jangan jeda dari setup. Jeda kelamaan. Cuman itu jadi salah satu komentatornya juri jadi sepanjang aku tampil. Apa sih komen juri yang artikulasi kadang agak kurang jelas ketika mau menyampaikan punchline. Nah kalau kayak gini kan kayak aman gitu kan, tapi pas di panggung itu kayak pressure. Bukan ke pressure, kayak ada suara itu yang kayak aku ngomong tapi kata demi katanya itu langsung nyambung semua gitu. Langsung, karena aku kurang tahu tuh. Padahal aku udah nyoba tuh AYWO, apalagi satu lagi ya. Wih itu doang, AYWO doang, nggak ada lagi vokal. Kalau kan dibalik. Apa? Oh iya. Iya. Ya tapi namanya di panggung adrenalin, grogi, nervous segala macam sih, semuanya juga ngerasain. Jadi mungkin wajar-wajar aja, cuma diminimalisir aja kali. Iya. Oke, kita lihat ininya nih 24 Mei. Ada Dolos, Denny Fauzi, Grand Final Jas Merah Season 5. Kalau mau beli tiketnya udah bisa dibeli di Tip-Tip. 75.000 dan normalnya 100. Sekarang masih ada di presale. Iya, masih ada di presale. Ini disclaimer juga, Cing. Ini mungkin nama-namanya belum dikenal gitu. Iya. Tapi gue bisa jamin mereka lucu-lucu. Lucu-lucu ya. Gitu. Ya, Denny, Fauzi dan Dolos ya. 24 Mei 2025 di Ketawa Comedy Club di Fatmawati di Little Tokyo. Little Tokyo. Little Tokyo ada grand finalnya. Pengisi acaranya siapa aja? MC-nya ada Firza Monyet. Waduh, Firza Logika sekarang. Enggak, saya. Logikanya monyet tapi. Gue tetap pakai Firza Monyet, nggak bisa hilang. Ada Sastra Silalahi dan Firza MC-nya. Terus jurinya ada Mas Parno, produser Suci. Ada Popon Kerok dan juga Sukron Jamal. Openernya ada siapa namanya? Denny lagi. Openernya lagi. Adi dan Dimas. Adi dan Dimas. Wah, ini banyak banget nih pengisi acaranya. Ada gestarnya. Rere dan Andis. Rere pernah di sini juga? Rere Jakbar kan? Oh, Rere Jakbar ya? Gestar bukan dari Jaksel aja kan? Kalau Andis dari Jaksel. Juara satu Jas Merah 1. Juara 1 Jas Merah 1 Andis sama Rere yang jadi gestar. Ada openernya juga tadi, siapa openernya? Ada Hadi sama Dimas. Hadi sama Dimas ini dari Jaksel juga? Jaksel, dia 5 besarnya. Oh, 5 besarnya. 4 dan 5. 4 dan yang ikuti kompetisi season 5 ini. Dia akan tampil lagi sebagai opener. Jadi menurut kalian ini akan jadi tontonan yang worth it karena banyak penampilnya juga seru-seru, yakin. Seru, iya. Ada kapasitas berapa nih,
Kalau ketawa tuh dia sekitaran, kalau pengen enak tuh 70. Nah lo buka berapa ini nanti? Ya sekitar segitu, Cing. Sekitar 70. Karena kita mengutamakan kenyamanan penonton kan. Anjay. Kalau kita banyak-banyakan jual tiket mah, gak laku juga. 50 alhamdulillah. 50 kalau alhamdulillah. Iya. Dolos, ya nanti premis-premisnya apa aja, Dolos? Bisa dikasih tahu? Ya boleh, Cing. Mungkin aku bahas tentang diriku pribadi, tentang bagaimana aku berhidup selama ini, berkehidupan selama ini. Terus mau bahas juga tentang apa yang aku lagi kerjakan saat ini. Aku lagi ikut itu program maraton. Wow. Aku lagi ikut. Kok diem ya? Enggak, kayak emes aja, emes. Kita emes kayak. Jadi ending. Lo maraton? Emang lo rajin lari? Rajin, Cing. Iya, rajin. Paling jauh udah berapa? 16 kilo? Iya, baru 16. Jauh lah, kita mana bisa 16 kilo. Baru 16. Dan baru minggu kemarin 16 harusnya. Tapi lari udah rutin? Udah rutin. Kalau lari juga jeda-jeda gitu nggak? Benar. Oh iya. Ya mau gimana lagi, yang penting lari, Bang. Berarti lu misalnya orang ambil angka waktu nih sejam, misalnya untuk 10 kilo, lu bisa 2 jam untuk 10 kilo gitu? Enggak, 10 kilo ku 1 jam 15 menit. Orang-orang rata-rata? Harusnya sih kalau pemula atau gimana? Iya, pemula aja. 1,5 jam sejam harusnya. Wah, dia lebih dari pemula. Lu berarti advance ya hitungannya. Belum dong, Bang. Itu lebih rendah dari pemula. 1.30, lo 1.15. Lebih biasanya cepat. Kalau 10K itu dia ada naik gojeknya dikit. Banyak lagi. 10K itu overtime-nya 2 jam. Oh, 10K itu. Iya, 2 jam biasanya. Tapi lu bisa ngalahin orang pemula yang normal. Iya, benar. Maksudnya gua aja 10 kilonya aja nggak kuat. Kecing. Nah, itu aku nguas itu. Itu lari nggak berhenti tuh? Maksudnya 10 kilo tuh? Berhenti kadang cuma semenit doang jalan. Semenit. Karena kalau berhenti terlalu lama, temponya untuk lari jelek. Berhenti? Kenapa berhenti? Biasanya karena ada sundutan di sini. Apa sih sundutan itu? Sakit. Ketonjok. Kedusuk apa sih? Kayak rasa kedusuk. Nyeri gitu. Iya. Sundutan. Event gede apa? Event gedenya maraton ini aku ntar bulan Juni, Jakim namanya. Apa tuh? Jakarta International Marathon. Oh, lo ikut yang? Ikut yang maraton, full maraton, 42. Bukan half maraton itu? Bukan. Saya juga ikut half, yang pertengahan Juni juga. Jadi Juni 2 kali? 2 kali, Cing. 2 kali. Ada mau ke luar negeri kan? Luar negeri kan biasanya ada gitu-gitu. Pengen, tapi bukan tahun ini. Oh, ada. Ada, Bang, pengen, Bang. Gitu kan, kalau gitu lu bayar-bayar kan? Iya, benar. Berapa? Bayar untuk lari. Kalau Jakim kemarin aku dapat promo. Promo 1 juta. Ke sana, ke Bitung, naik jabatan. Bukan, promosi. Lagi saya ke Gojek ini. Ke Gojek lagi saya. Oh, dapat promo apa? Berapa bayarnya kalau gitu? Biasanya kalau full marathon lebih mahal. Aku kemarin dapat promo 1 juta. Jadi 1 juta tuh kita naruh uang di bank 1 juta, tapi ntar dalam 3 bulan akan balik lagi ke kita. Oh. Jadi kayak gratis gitu, Ceng. Tapi simpen duit dulu. Bayarnya 1 juta. Iya. Kalau enggak gini aja, kalau pas orang lari maraton, lu langsung nyelip gitu, lu pura-pura jalan kan, terus nyelip. Tapi nggak dapat ini, nggak dapat. Iya. Bib. Apa namanya? Medali apa? Iya, pokoknya perlengkapannya. Semua orang bisa dapat medali. Semua yang ikut maraton dapat medali. Kalau finish ya. Dengan jendela waktunya ya. Iya, benar. Misalnya kalau nggak salah maraton berapa jam misalnya? Iya. 6 jam misalnya. Iya. Nah itu dapat medali tuh kalau lo di bawah 6 jam. Kalau di atas 6 jam kita udah finishnya ditutup ya? Diautin udah. Oh gitu ya. Di apa namanya? Sisir. Keren lu. Lu udah berapa kali ikut maraton sepanjang hidup? Belum, Bang, malah ini maraton pertamaku. Damn. 10K-nya pernah ikut? Pernah, udah 5 kali lah, Cing. Ada finisher juga namanya itu? Iya, finisher juga. Dapat medali juga? Challenge dong, jalan ke Mekah. Iya. Lewat itu ya? Lep TikTok. Lewat apa gua? Gua yang di mana? Di Tasik. Tasik mana? Di Tasik, enggak ya. Kan ada yang jalan terus sampai Sumatera pulang lagi ada. Iya tuh. Jadi. Ada tuh, Cing, yang gua yang beneran katanya nyambung langsung ke Mekah tuh. Iya, di Tasik, di Panjalu, gitu ya? di Panjalu kalau nggak salah itu.
Karena memang itu, gue kan pernah tinggal di Tasik, itu udah ini legend lah katanya. Oh itu udah dari lama? Udah dari lama. Ada, jadi kalau ada kiai siapa yang ini bisa gitu. Kemusyrikan gitu dipiara ya. Ya anjay. Bahasanya tinggi. Iya. Jadi lo 10K pernah, half marathon pernah? Half marathon pertama kali juga untuk di bulan Juni nanti. Jadi memang bener-bener saya gas semua. Kalau misal pengen maraton, dia udah latihannya udah pernah maraton dulu belum? Atau justru ini yang pertama kali dicoba sekaligus ikut? Harusnya Cing. Oh. Saya ini tolol memang Cing. Maaf. Jadi kayak pengen aja gitu. Motivasi lo apa? Ngelakuin hal yang baru di 2025. Kan bisa yang lain ya? Iya. Kenapa jadi maraton? Panjat tebing? Iya. Tidak mungkin. Emang gerakan lu tuh nggak ada? Oh dia jadi kalau dia geter-geter gitu Cing. Ada gerakan tidak terkontrol nggak yang bergerak sendiri? Iya, Cing, ada juga? Ada Cing. Kayak ini nih, ini sisa gerak nih ini. Oh ini sisa gerak ini. Gimana? Oh gue buka jari gitu? Iya, gue buka jari. Kalau ini sih gampang lah. Coba. Gigi kalau dibuka susah. Kalau yang kiri susah. Coba. Tapi keras nggak? Keras ini. Iya. Keras ini. Iya. Jadi dia kayak ngeletek gitu, kayak ngelepas tek gitu. Kalau ini gampang nih. Kalau yang kanan masih bisa lah. Boleh lah. Main gitar pernah lo nyoba gak? Pernah Cing, tapi kayak pas mau ganti kunci. Gitu ya. Bingung gitu. Iya. Saya SMK tuh pernah ada ujian musik ujian kesenian budaya. Jadi guru bilang bikin tim 5 orang, masing-masing ada yang nyanyi, ada yang apa segala macam. Kebetulan nggak ada yang mau, ada yang udah bersikeras ngambil nyanyi, Cing. Oke. Saya ngedrum. Temponya tapi lo ngerasa bener temponya? Ngerasa bener ya. Tapi nyampenya beda ya, gitu. Kayak delay. Gitar juga pernah lo coba? Gitar pernah. Saya pertama hari nyoba gitar, cuman lo ada gitar di kosan? Ada. Bukan punya saya. Punya teman. Nah itu lo coba mainin? Coba mainin. Apa? Ada yang berhasil nggak lagu? Satu lagu deh berhasil? Apa tuh yang Ariel itu? Nah itu bisa dong. Itu kan ribet itu kan? Dua bang. Pakai 2 gini gitu. Jadi satu. Apa 2 gitu? Satu ini tentang kita itu apa? Ya, iya. tentang kita ya. Gimana ini? Dan ya udah jadi satu. Oh iya 2 jari gini? 2 jari aja. Oh jadi genjreng nggak bisa? Nggak gendreng Cing, cuman metik doang. Berarti lu bisa bass kalau mau. Nah pernah nyoba bass Cing. Pernah. Temponya rusak juga Cing. Harus coba Cing ini Cing. Harus coba Cing. Kalau ada gitar mah? Ada gitar. Kita coba. Downloadan gitar. Ada gitar nggak? Ada gitar ya? Ada gitar banyak gitar di sini. Coba. Ya. Udah lo main gitar. Ini selling point ini. Selling point lu. Lu bawa gitar aja di panggung ya udah. Iya, bener. Udah ger duluan. Iya. Oke. Tapi orang harus tahu dulu kalau lo nggak bisa gitu ya. Iya, ada dimasuk-masuk tengah-tengah gitu. Itu sih. Maraton ya hal yang baru yang di 2025 ini. Dan lo yakin bisa? Yakin bisa, tapi kayaknya akan mentok-mentok di hampir finish. Di hampir overtime. Berapa sih? 4 apa 6 jam sih? Kalau yang ini di 7 jam, Cing. 7 jam? Iya, di Jakarta. 7 jam masih bisa dapat medali finish ya? Iya, masih bisa. Udah langsung mainin gitar. Jelas. Ini apa? Ada cerita. Apa? Deng. Iya. Ya, tapi ya udahlah gitu aja Cing ya. Coba. Lupa notnya. Yang mana sih? Yang kayak gimana sih? Neng dong neng. Mana? Lupa chordnya bang, sumpah ini mah. Bingung deh. Chordnya apa? Lu tahu CD gitu-gitu? Nah itu aku nggak tahu. Hah?
Yang bisa nggak bisa, Bang. Oh. Udah tadi mau. Tadi katanya bisa. Kirain pede lo. Peter Pan, Ariel kayak gitu loh. Piano bisa nggak gue bawain ke atas sih? Drum juga coba nih. Ada juga drum sini. Aduh. Jadi gitu doang sih. Kayak gimana sih? Yang bunyinya gimana sih? Teng nong nong neng nong nong neng gitu. Ya di sini loh. Iya, bukan di sini. Enggak. Oh, dibawa dia jadi. Oh, dibawa. Iya, dibawa, Cing. Hah? Ini. Iya, Cing. Nah. Bukan itu sih. Bukan itu. Nggak bisa ternyata dia. Ya. Tapi tetap ada keinginan. Pasti udah nyoba. Jadi lo banyak dong hal-hal yang lo coba. Oh, ini gue nggak bisa. Iya. Gue coba. Oh, ini kayaknya bisa gitu. Iya, benar. Lo coba aja semua gitu. Iya, gue coba semua, Cing. Nyoba nggak bisa agar sadar diri sendiri gitu. Iya. Futsal pernah gak? Oh, saya juga main futsal juga. Wow. Kan bisa jadi itu. Kiper. Bukan dong. Tidak mungkin dong. Apa namanya? Back. Oh sih. Wow, bisa tuh kadangin orang. Bisa begini doang gini. Bisa, Bro. Futsal main. Cik. Atau enggak gitu. Biasanya orang bilang, lu di depan aja. Maksudnya nggak usah ngapa-ngapain. Tunggu depan gawang. Jadi dia umpan gini, Cing, saya tinggal golin aja gitu. Kayaknya dengan kondisi lo nggak tinggal dah. Nggak tinggal. Dia tinggal golin. Ada banyak usaha yang harus lo lakuin itu kayaknya. Ya. Tapi lo ngerasa nggak di komunitas stand up atau di anak-anak stand up itu lo lebih mudah berekspresi gitu, nggak ada, atau lo sama aja sebenarnya di dunia kerja lo juga ekspresif kayak gini lah gitu misalnya? Bisa dibilang sama sih, Cing. Hampir dua kegiatan itu aku coba bikin dua-duanya sama-sama. Bagaimana aku ketika tampil dan bagaimana ketika aku di dalam lingkungan sehari-hari. Jadi kadang-kadang kalau orang udah ngelihat aku di panggung, ya mereka kan tahu kalau ya Dolos emang kayak gitu orangnya gitu. Oh, ya. Dolos ini nama asli atau? Iya. Nama asli saya. Dolos apa? Saya Habel Dolosya Purba. Ininya Purba berarti? Iya, marga saya Purba. Oh, iya. Aku baru sadar, Cik. Apa? Kepala gue lebih kecil daripada kepala Dolos. Gue lebih panjang. Iya. Oke, jadi yang mau beli tiket silakan bisa beli sekarang di Tip-Tip. 75.000 di presale-nya, nanti di normalnya 100.000. Banyak penampilnya nih, selain finalis ada Dolos, ada Denny, ada Fauzi, nanti MC-nya ada Sastra sama Firza. Terus ada jurinya, ada Sukron, ada Popon Kerok, dan ada Mas Parno. Openernya juga ada Hadi dan Dimas, dan nanti ada gestarnya ada Rere dan sama Andis. Nah, kalian kalau misalnya pengen beli selain di Tip-Tip, kalian bisa datang ke open mic Stand Up Indo Jaksel. Dia setiap hari Sabtu di Moving Space Kemang Timur. Moving Space itu sebelah mana sih ya? Ya sepanjang Kemang Timur itu. Kemang Timur yang mana sih? Kemang Timur tuh yang Gojek. Iya, Warung Aceh Kemang. Warung Aceh Kemang yang mana sih? Yang dekat apa? McD. Kalau patokannya McD. KFC mana? Kemang Timur. KFC ada 2 nih. Iya, yang Kemang Timur. Iya kan, gue nggak tahu yang Kemang Timur. Yang samping stick sama peralatan golf. Iya, itu Kemang Timur tuh. Iya, itu masuk ke dalam. Iya, ke arah Gojek. Iya. Bukan Gojek dong. Kalau ke arah Gojek mah benda. Ini Kemang Timur itu. Ada Gojek. Masjid. Play Park. Ya, dekat Play Park. Iya itu tuh. Dekat Play Park situ. Oh iya maksudnya. Jadi Kemang Timur Moving Space. Jadi teman-teman kalau pengen nyari hiburan malam minggu bisa langsung datang aja ke Moving Space. Itu apa? Ininya apa sih? Bentuknya tuh kayak gimana sih? Kayak kafe gitu. Kafe. Oh. Dia ada barbershopnya juga. Sampingnya toko Vespa. Oh iya. Berarti itu ya ke arah situ ya. Jadi setiap hari Sabtu jam 8 sampai jam 11. Jam 8 sampai jam 11 kalau mau beli tiketnya di situ sekaligus ngeliat open mic Jaksel, bisa di Moving Space Kemang, atau lo mau beli lewat Tip-Tip juga bisa di 75.000 dan 100.000.
Oke, Dolos, Ilham terima kasih. Terima kasih banyak, Cing Abdel. Ya, mudah-mudahan lancar acaranya. Amin, amin. Biar Amin, bisa Allah, jadi juara dan tiketnya habis. Amin, amin. Habis. Habis ya, dan harus. mudah-mudahan maraton juga bisa terlaksana. Ya, amin, ya. Oke lah kalau gitu, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Adios.